lalu, saya mengundang Mas Ade Armando di sini untuk ngobrol sama saya tentang kasus yang menimpa Kaesang. Kalau kita lihat dari kasusnya Kaesang ini ya, intinya kan dia dituduh menista agama, juga menyebarkan ujaran kebencian. Nah, saya lihat akhir-akhir ini memang kita punya banyak kasus di mana orang tuh mulai baper soal agama, sehingga banyak banget orang yang dikasusin dengan alasan penistaan agama, menista agama, walaupun model pencelaannya itu sebenarnya sangat sederhana dan actually sangat gak penting untuk dikasusin gitu. Nah, so hari ini saya udah mengundang seorang penulis buku yang berjudul Bukan Perawan Maria, yang mau sharing tentang gerakan berjudul relaksasi beragama. Mbak Feby Indirani, Halo. selamat datang. Thank you. Thank you for coming. Makasih banget udah berkenan meluangin waktunya untuk ngobrol di sini. So kita langsung masuk ke pokok bahasan kita aja. Jadi Mbak Feby mungkin bisa sharing mengenai gerakan relaksasi beragama ini apa, gitu kan? Karena buku ini yang Mbak Feby tulis adalah bagian dari gerakan relaksasi beragama. Aku nyebutnya kayak langkah pertama, gitu ya. Langkah pertama dari gerakan yang aku namakan relaksasi beragama. Relaksasi beragama sebetulnya apa sih, gitu ya? Tadi kan Kania sempat nyebut ya, bagaimana sekarang orang kok baper banget sih gitu soal agama. Dan apa ya, sangat tegang gitu, sangat terpolarisasi antara teman-teman yang mungkin sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain di satu sisi gitu. Sementara mungkin di seberang sana juga ada kelompok yang dengan sangat mudah kalian bodoh aja, kelompok bumi datar, kelompok yang nggak ngerti nih gitu, nggak ngerti dunia ini udah perkembangannya udah seperti apa. Jadi memang sangat terpolarisasi dan menjadi sangat tegang. Komen sedikit aja bisa dianggap penistaan agama, misalnya seperti itu. Nah, relaksasi beragama ini sebetulnya adalah ajakan untuk berhenti sejenak dari pusaran ketegangan, keributan, kekisruhan itu, berhenti sejenak dan kemudian yuk kita santai dulu deh gitu ya. Kita santai dulu, kita ngobrolin fiksi gitu, fiksi, kita ngobrolin seni, kita ngobrolin hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap apa sih fiksi, apa sih cerita, pentingnya apa gitu ya. Karena kan sekarang orang akan dengan mudah ngomongin hal yang seolah-olah lebih penting gitu, sophisticated, politik dan sebagainya. Kita coba yuk berhenti sejenak untuk menikmati fiksi, menikmati cerita-cerita lagi, menikmati seni, seperti itu. Jadi relaksasi beragama mengajak orang untuk berpikiran terbuka, untuk bisa melihat humor dari segala sesuatu, dan bahkan bisa menertawakan diri sendiri, karena orang yang bisa menertawakan diri sendiri itu orang yang sehat loh sebetulnya gitu ya. Dan kemudian adalah bisa berempati kepada pemahaman orang lain yang berbeda gitu ya. Karena penting tadi menertawakan diri sendiri, bukan menertawakan orang lain gitu kan. Kalau menertawakan orang lain ya wajar lah gitu. Yang tadi aku bilang, dua kubu ini pada dasarnya saling menertawakan, saling mengejek kan, sangat gampang untuk saling menuding gitu ya. Ya buat saya nggak begitu nyaman dengan kedua kubu ini sebetulnya. Jadi saya dan teman-teman di sini menawarkan, yuk kita bikin sesuatu yang bukan kedua belah pihak ini gitu. Saya menawarkan ada percakapan baru yuk, dan percakapan baru yang sebetulnya kami tawarkan itu adalah yuk kita relax dulu yuk gitu, jangan ribut-ribut mulu, capek. Apa nggak capek gitu? Apa nggak ngeliat sosmed langsung belum apa-apa udah tensi tinggi gitu, biaya dokter mahal loh Cin hari gini. Iya, kira-kira gitu. Sama siapa aja Mbak? Sebetulnya dari mana, gitu? Jadi sebetulnya ya bisa dibilang saya menginisiasi gerakan ini karena memang berangkatnya itu, jadi ginilah ceritanya. Ini kan ada 19 cerita di dalam buku Bukan Perawan Maria gitu ya. Saya menulis cerita-cerita ini dari sejak tahun lalu, kemudian dikumpulkan ada 19 cerita, dan memang semua tema-tema cerita itu adalah sentralnya pada Islam. Tepatnya adalah Islam di Indonesia. Jadi kehidupan berislam di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini membaca buku kumpulan cerita Bukan Perawan Maria, akan sangat akrab dengan cerita-cerita yang ada di sini. Karena mungkin kalau misalnya hidup berislam di Maroko misalnya, akan beda lagi pengalamannya gitu ya. Atau misalnya berislam di negara-negara yang dimana Islam minoritas, akan berbeda lagi pengalamannya. Ini memang khas pengalaman Islam Indonesia gitu ya. Jadi saya membuat cerita ini, kemudian setelah jadi nih 19, terus saya berpikir
saya mau merangkumnya dalam tema apa ya, gitu kan? Karena kan biasa orang pasti akan bertanya, ini buku tentang apa sih, Feb? Gitu kan? Ini buku kumpulan cerita tentang apa sih? Pasti orang akan bertanya seperti itu. Jadi saya berpikir ingin saya rangkum dalam tema apa, gitu loh. Terus judul relaksasi beragama itu sebetulnya muncul ketika diskusi dengan pihak penerbit. Jadi mereka kan bertanya gitu, 19 cerita ini sebetulnya tujuan lo apa sih, Feb? Gitu kan? Dan yang terbayangkan di kepala saya adalah, ya saya sih kepengen pembaca itu lebih rileks aja dalam beragama gitu, lebih bisa ketawa-ketawa sendiri, lebih bisa punya rasa humor gitu ya. Dan tidak hanya humor, sebetulnya di dalam buku ini kumpulan ceritanya tidak semuanya sih tidak semuanya lucu gitu ya. Ada juga yang dark, lebih gelap gitu. Nah, tapi memang tujuannya selain punya rasa humor juga mengundang empati gitu ya. Jadi mengajak orang untuk bisa lebih berempati dengan orang lain, menempatkan diri pada sepatu orang lain gitu. Nah, saya pengen orang lebih rileks dalam beragama. Terus kemudian akhirnya ya udah kalau gitu kita bisa rangkum dalam tema relaksasi beragama. Kira-kira seperti itu. Nah, terus dari gerakan relaksasi beragama ini teman-teman punya kegiatan apa aja? Dan targetnya juga siapa? Terus tujuannya nanti ke depannya tuh maunya gimana? Jadi kemarin itu kan saya dengan pihak Pabrik Kultur ngobrol-ngobrol ya. Kita mau menghadirkan ini ke publik dalam bentuk seperti apa gitu. Kalau saya sebagai penulis, saya adalah tipe penulis yang saya relatif enggan untuk menjelaskan cerita ini kepada publik dalam pengertian ini kan fiksi ya. Kalau fiksi itu kan sesuatu yang harusnya bebas ditafsirkan oleh pembaca gitu loh. Silahkan pembaca boleh punya tafsir yang beragam. Gitu ya. Sejauh ini buku ini sudah dibaca sejak sebulan yang lalu karena pre-order ya. Launching baru tanggal 15 Juli tapi sudah sejak sebulan yang lalu beredar alhamdulillah ratusan pembaca. Jadi dan sudah banyak juga yang menyampaikan feedback ke saya gitu ya. Dan misalnya mereka menyampaikan menurut gue maksud lo gini-gini nih Feb pesennya gitu. Padahal dalam kepala saya kaget juga kok bisa mikir seperti itu gitu kan. Saya juga kalau punya pikiran seperti itu ya boleh juga sih gitu. Artinya itulah indahnya fiksi. Ketika menafsir fiksi kita tidak perlu risau tentang benar dan salah karena bisa jadi kita sama-sama benar dengan tafsir kita masing-masing gitu ya. Nah, kemudian dengan keinginan seperti itu, akhirnya dari hasil diskusi muncullah bagaimana kalau kita bikin pameran tafsir rupa tentang tafsir rupa terhadap 19 cerita dari Bukan Perawan Maria. Gitu. Nah, tafsir rupanya ini karena saya bukan orang yang punya background seniman seni rupa gitu. Jadi saya cuma punya bayangan aja, misalnya kayaknya bagus deh kalau saya bisa menampilkan komiknya Mas Bambang Toko karena salah satu cerpen di sini yaitu Babi Ingin Masuk Islam itu karena saya terinspirasi dari komiknya Mas Bambang Toko gitu ya, dan itu komiknya lucu sekali gitu. Jadi saya pengen juga komik itu ditampilkan seperti itu misalnya. Terus misalnya dalam cerita di buku ini ada perempuan yang kehilangan wajahnya, jadi tentang perempuan yang memakai nikab gitu ya. Nah saya ingin menampilkan variasi dari pakaian wanita muslim gitu loh. Dari mulai yang kerudung biasa, kerudung yang pakai nikab, kemudian kerudung yang burka gitu ya, yang tertutup sama sekali. Tapi saya juga pengen ada yang pakai wig aja untuk menunjukkan bahwa saya muslim. Banyak juga di Indonesia perempuan muslim yang tidak berkerudung dan itu adalah pilihan pribadi. Dan itu sah-sah saja gitu ya. Nah, saya kan sebagai orang yang katakanlah awam gitu di dunia seni rupa, saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Nah, bersyukur sekali ketemu dengan teman-teman. Ada Mbak Ana Rosdiana Hangka, itu adalah salah satu teman yang memang sudah berpengalaman memanajemeni sebuah pameran seni dan dia punya tim seniman-seniman. Jadi akhirnya dari obrol-obrolan itu bisalah mereka menafsir rupa 19 cerita. Dan karena ini adalah brainstorming yang sangat menarik gitu ya proses pengolahan gagasannya, sehingga ketika saya ngelihat pamerannya saya sendiri surprise, bisa jadi seperti ini juga ya gitu loh, yang bisa jadi lebih bagus daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Nah itu kan kemudian adalah pameran yang akan berlangsung sampai tanggal 25 Juli gitu ya. Tanggal 22 Juli ini akan ada diskusi tentang buku-buku Islam populer
wacana Hari Sabtu Islam. ini ya? Betul, dari tahun ke tahun Di misalnya mana Mbak Feby diskusinya? di Galeri Cipta 3 di tempat pamerannya, Galeri Cipta 3 di Taman Ismail Marzuki. Jadi memang di pameran itu antara lain materi pameran adalah buku-buku tadi. Jadi kami Pertanyaan alam kubur itu. antara lain. Jadi ada Bocoran pertanyaan alam bocoran. kubur beserta kunci jawaban. Betul Oke, gitu. Kemudian itu dibahas ya. ada indahnya bidadari surga. Misalnya gambaran-gambaran tentang bidadari surga itu seperti apa. Dan Siapa itu yang akan membahasnya? ada pembicaranya, ada Mas Hikmat Darmawan dan juga sejauh ini ya, dan juga ada Maulida Sri Handayani dari Tirto ID. Jadi apa namanya? Sejauh ini pembicaranya itu, mungkin masih ada tambahan lagi, dan kemudian ada reading, ada pembacaan cerita, dan itu akan sangat menyenangkan karena semua orang bisa terlibat di situ sambil menikmati pameran, juga sambil membicarakan sebetulnya wacana Islam populer dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu seperti apa. Kita bisa melihat trennya tuh sebetulnya seperti apa gitu, dari mulai ada majalah Hidayah Hikayah sampai ada buku Latahzan yang sempat sangat terkenal. Kayak gitu ada, jadi macam-macam memang spektrumnya, dan kami ingin menghadirkan itu semuanya sebagai inilah warna-warna interpretasi Islam di Indonesia sebetulnya. Dan satu lagi yang juga menarik adalah di akhir pameran, yaitu tanggal 25, kami akan mengadakan yang namanya versi pendek dari pelatihan relaksasi beragama. Di situ akan memperkenalkan apa sih sebetulnya prinsip-prinsip relaksasi beragama, dan juga kecakapan atau keahlian yang dibutuhkan untuk bisa relax beragama. Karena itu ternyata bisa diajarkan. Jadi full versionnya akan nanti insya Allah September akan diadakan, tapi ini baru versi pendeknya karena memang kami punya keterbatasan waktu hanya sekitar 4 jam. Jadi di situ kami akan sifatnya memang undangan, jadi kalau ada yang berminat boleh nanti mengontak gitu ya. Karena terbatas tempatnya juga, kita nggak bisa menampung terlalu banyak orang, dan sejauh ini sudah cukup banyak yang menyatakan berminat gitu ya. Jadi pelatihan ini akan memperkenalkan, dan sebetulnya bisa kecakapan-kecakapan itu dipelajari, akan dipandu antara lain oleh Verlita Sari. Verlita Sari itu adalah psikolog dari Universitas Indonesia dan juga seorang trainer, jadi berpengalaman untuk membangun modul ini, bisa sampai untuk berbagai usia juga. Ya, itu tadi sesi ngobrol-ngobrol singkatnya bareng sama Mbak Feby seputar gerakan relaksasi beragama. Nah, di video berikutnya, saya dan Mbak Feby akan ngobrolin seputar bukunya. Jadi fokus hanya ke bukunya aja yang berjudul Bukan Perawan Maria ini, so stay tuned.